Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuniarti dari kelas PTN 01 angkatan 2018. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 3 dan akan membawakan materi pertama, yaitu resistor. Baik, sebelum mengenal resistor lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu resistor. Jadi, resistor ialah suatu komponen yang elektronika yang sering digunakan hampir setiap peralatan elektronika. Dan resistor yaitu suatu komponen elektronika pasif yang mempunyai nilai resistansi atau suatu hambatan tertentu yang fungsinya untuk membatasi dan mengukur suatu arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kata resistor dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan suatu hambatan atau tahanan dan bisa juga disingkat dengan huruf R besar. Suatu hambatan atau resistansi resistor yaitu ohm. Sebutan ohm ini diambil dari nama penemu yaitu Georg Simon Ohm yang juga adalah seorang fisikawan Jerman. Resistor juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Kedua, untuk aplikasi DC membantu keakuratan yang sangat tinggi. Contohnya, aplikasi penggunaan resistor ini yaitu DC Message Equipment, Reference Regulators untuk voltage regulator dan decoding network. Yang ketiga, untuk standar di dalam verifikasi keakuratan dari sebuah alat ukur resistif. Berikutnya berfungsi untuk mengatur tegangan output pada sebuah power supply. Berikutnya, untuk aplikasi power karena membutuhkan frekuensi respon yang baik, daya yang tinggi dan nilai yang lebih besar daripada power waveform resistor. Dan yang terakhir, resistor berfungsi untuk pembagi tegangan. Resistor juga memiliki berbagai fungsi. Berbagai jenis. Yang pertama, fixed resistor. Fixed resistor ialah salah satu jenis resistor yang mempunyai nilai resistansi yang tepat. Nilai resistansi atau suatu hambatan resistor ini biasanya ditandai dengan kode warna ataupun kode angka. Macam-macam dari fixed resistor yaitu karbon kompositif resistor dan berikutnya karbon film resistor dan terakhir metal film resistor. Jenis resistor yang kedua ialah variabel resistor. Variabel resistor yaitu salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya bisa berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Pada umumnya variabel resistor terbagi menjadi 3 yaitu potensiometer, rheostat, dan tripod. Dan yang ketiga itu termistor atau terminal resistor. Terminal resistor yaitu salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya bisa dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Termistor yaitu sebuah singkatan dari terminal resistor. Terdapat 2 jenis termistor yaitu termistor NTC, negatif temperature confidence, dan termistor PTC, atau confidence. Dan jenis resistor terakhir yaitu LDR, Light Dependent Resistor. LDR atau Light Dependent Resistor yaitu salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya. Rumus dan contoh soal resistor yaitu rangkaian paralel resistor mempunyai sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Sama seperti halnya dengan rangkaian seri, rangkaian paralel juga bisa dipakai untuk mendapat nilai hambatan pengganti. Perhitungan dari rangkaian paralel sedikit lebih rumit dari rangkaian seri. Rumus dari rangkaian seri resistor yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 tambah 1/Rn, di mana R total adalah
nilai total dari resistor. R1 adalah nilai resistor pertama, kedua nilai resistor kedua, R3 nilai resistor ketiga, dan Rn adalah nilai resistor berikutnya. Baik, kita masuk pada contoh soal, yaitu diketahui terdapat 3 resistor dengan nilai resistor dengan nilai-nilai resistornya yaitu sebagai berikut. R1 diketahui 100 ohm, R2 diketahui 200 ohm, R3 diketahui 4 ohm. Ditanyakan, berapakah nilai hambatan yang didapatkan bila memakai rangkaian resistor paralel? Cara mengerjakannya itu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 tambah 1/R3. 1/R total sama dengan 1/100 ditambah 1/200 ditambah 1/47. Dan hasilnya adalah, sebelum menghitung, kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya, yaitu di mana penyebut yang kita dapatkan yaitu 9.400. Jadi 94 per 94.000 ditambah 27 per 9.400 ditambah 200 per 9.400. 1/R total sama dengan 341 dikali R total sama dengan 1 kali 900 atau hasilnya dikali silang. Jadi didapatkan hasil yaitu 1/R total sama dengan 9.400 per 341, dan R totalnya diketahui yaitu, dan hasilnya yaitu 27,56. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan pemateri berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Maulana dari kelas PTE 01 akan membawakan materi dengan mata pelajaran dasar listrik dan elektronika dengan kompetensi kalian teknik jaringan dan tenaga listrik. Ya, pengertian transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik di mana berdasarkan arus inputnya atau BJT atau tegangan inputnya FET memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit ini. Fungsi transistor. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik di mana berdasarkan arus inputnya atau BJT atau tegangan inputnya FET memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit ke sumber listriknya. Pada umumnya transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Basis biasanya dilambangkan dengan huruf B, emitor dengan huruf E, dan kolektor dengan huruf C. Transistor dapat berfungsi juga sebagai penguat arus maupun tegangan yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan semacam keran listrik di mana berdasarkan arus inputnya BJT atau tegangan inputnya FET
memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Jenis dan simbol transistor. Secara umum, transistor dapat dibeda-bedakan berdasarkan banyak kategori simbol transistor dari berbagai tipe, antara lain materi semikonduktor yaitu germanium, silikon, gallium arsenide. Kemasan fisik, truk hole metal, truk hole plastik, surface mount, IC, dan lain-lain. Tipe berdasarkan tipe yaitu UJT, BJT, JFET, IFET atau MOSFET, LIGBT, HBT, MISFET, V-MOSFET, MESFET, HEMT, SCR, serta pengembangan dari transistor yaitu IC, integrate circuit, dan lain-lain. Untuk lanjutannya, polaritas NPN atau N-channel, PNP atau P-channel. Maksimum kapasitas daya low power, medium power, dan high power. Maksimum frekuensi kerja low, medium, atau high frekuensi, RF transistor, microwave, dan lain-lain. Aplikasi amplifier saklar, general purpose, audio, tegangan tinggi, dan lain-lain. Jenis-jenis transistor dan cara kerja transistor pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu transistor bipolar atau dui kutub dan transistor efek medan FET, file effect transistor. Transistor bipolar adalah jenis transistor yang paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Jenis-jenis transistor ini terbagi atas 3 bagian lapisan materi semikonduktor yang terdiri dari 2 formasi lapisan, yaitu lapisan PNP, positif negatif positif, dan NPN, negatif positif negatif. Transistor sebagai penguat arus. Fungsi lain dari transistor adalah sebagai penguat arus. Karena fungsi ini, maka transistor bisa dipakai untuk rangkaian power supply dengan tegangan yang diset. Untuk keperluan ini, transistor harus dibias tegangan yang konstan dan pada basisnya, supaya pada emitor keluar tegangan yang tetap. Biasanya, untuk mengatur tegangan basis supaya tetap digunakan sebuah dioda Zener. Transistor sebagai penguat. Salah satu fungsi transistor yang paling banyak digunakan di dunia elektronika analog adalah sebagai penguat, yaitu penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Fungsi komponen semikonduktor ini dapat kita temukan pada rangkaian preamp mic, preamp head, mixer, echo, tune control, amplifier, dan lain-lain. Common base. Penguatan common base digunakan sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini, emitter merupakan input dan kolektor adalah output, sedangkan basis digroundkan atau ditanahkan. Ya, bisa dilihat sesuai gambar ya. Sifat-sifat penguas common base. Isolasi input dan output tinggi sehingga feedback lebih kecil. Cocok sebagai preamp karena mempunyai impedansi input tinggi yang dapat menguatkan sinyal kecil. Dapat dipakai sebagai penguat frekuensi tinggi dan dapat dipakai sebagai buffer. Penguat common emitter. Penguat common emitter digunakan sebagai penguat tegangan. Dalam rangkaian ini, emitter digroundkan atau ditanahkan. Input adalah basis dan output adalah kolektor. Sifat-sifat penguat common emitter. Signal output berbeda fasa 180 derajat, yang mana memungkinkan adanya isolasi akibat feedback. Dan untuk mencegahnya, biasanya sering dipasangkan feedback negatif. Sering dipakai sebagai penguat audio. Frekuensi rendah. Stabilitas penguatan rendah karena tergantung stabilitas suhu dan bias transistor. Penguat common collector. Penguat common collector digunakan sebagai penguat arus. Rangkaian ini hampir sama dengan common emitter, tetapi outputnya diambil dari emitter. Input dihubungkan ke basis dan output dihubungkan ke emitter. Rangkaian ini disebut juga dengan emitter followers atau pengikut emitter, karena tegangan output hampir sama dengan tegangan input. Sifat-sifat penguat common collector. Signal output dan signal input satu fasa, tidak terbalik seperti common emitter.
penguatan tegangan kurang dari 1. Penguatan arus tinggi sama dengan HFE transistor. Impedansi input tinggi dan impedansi output rendah sehingga cocok digunakan sebagai buffer. Prinsip kerja transistor. Transistor dibuat dengan 3 lapis jenis semikonduktor dan dibuat lapisan PNP ataupun NPN. Dengan demikian kita mengenal dua macam transistor, yaitu transistor PNP dan transistor NPN sesuai dengan jenis penyusunannya. Transistor mempunyai 3 kaki elektroda yang diberi nama basis, emitor, dan kolektor. Basis dihubungkan dengan pada lapisan tengah, sedang emitor dan kolektor pada lapisan tepi. Emitor artinya pemancar, disinilah pembawa muatan berasal. Kolektor artinya pengumpul, dan disinilah muatan dikumpulkan. Serta basis artinya dasar, basis digunakan sebagai elektroda mengendali. Ya, ini adalah lambang konstruksi dan rangkaian dioda yang setara dengan transistor. Yang sebelah sini adalah transistor NPN dan yang ini adalah transistor PNP. Selanjutnya yaitu prinsip transistor juga sebagai penguat atau amplifier. Transistor bekerja pada wilayah antara titik jenuh dan kondisi terbuka atau cut off, tetapi tidak pada kondisi keduanya. Jadi transistor bisa pada kondisi terbuka tetapi tidak bisa secara bersamaan di mana titik jenuh dan titik terbuka, begitu. Ya, transistor sebagai penghubung atau saklar. Transistor akan mengalami cut off apabila arus yang melalui basis sangat kecil sekali, sehingga kolektor dan emitor akan seperti kawat yang terbuka, dan transistor akan mengalami jenuh apabila arus yang melalui basis terlalu besar sehingga antara kolektor dan emitor bagaikan kawat terhubung dengan begitu tegangan antara kolektor dan emitor VCE. A. Pengaplikasian transistor sebagai saklar. Prinsip kerja aplikasi transistor sebagai saklar. Aplikasi transistor sebagai saklar memanfaatkan daerah kerja transistor, yaitu daerah cut off atau switch off dan daerah saturation atau switch on. Ya, bisa kita lihat di gambar. Yang ini kondisi off, sedangkan yang ini adalah kondisi on. Daerah cut off. Sebuah transistor berada pada daerah cut off adalah ketika junction basis emitor dibias mundur atau reverse bias, sehingga semua arus bernilai 0 dan VCE cut off sama dengan VCC. Daerah saturasi ketika junction basis emitter dibias maju atau forward bias, sehingga arus kolektor maksimal adalah IC sama dengan VCC garis miring RL, dan VCE atau saturation sama dengan 0. Catatan, dibutuhkan arus yang cukup untuk membuat transistor bersaturasi. Nilainya sesuai dengan rumus pada gambar. Ya, jadi rumusnya itu I sama dengan I per beta, di mana I sama dengan VCC dikurang VCE per RC. Contoh aplikasi transistor sebagai saklar. Ya, saya rasa sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila A. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul induktor atau induktansi. Pengertian induktor. Induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Cara kerja pada sebuah induktor pada dasarnya bekerja menurut hukum Faraday, di mana saat induktor diberi arus yang melewati kawat lilitan, maka timbul medan induksi di sekitar induktor tersebut berbanding lurus dengan besar medan magnet tergantung dari besarnya arus listrik yang diberikan. Jadi secara tidak langsung induktor bisa mengubah arus listrik yang diterima dengan tidak mengubah tegangannya menjadi bentuk medan magnet yang disebut juga induktansi. Nilai induktansi sebuah induktor atau koil tergantung pada 4 faktor, diantaranya yaitu 1. Jumlah lilitan. Nah, semakin banyak lilitannya maka akan semakin tinggi pula induktansinya. Yang kedua, diameter induktor. Semakin besar diameternya maka akan semakin tinggi juga induktansinya. Yang ketiga,
Permeabilitas inti, yaitu bahan yang dipakai seperti udara, besi, atau bahkan ferit. Yang keempat, ukuran panjang induktor. Semakin pendek induktor atau koil tersebut, maka akan semakin tinggi juga induktansinya. Adapun macam-macam induktor. Yang pertama, induktor inti udara. Gambarnya dapat Anda lihat di samping. Jenis ini adalah induktor yang memiliki inti udara. Biasanya, fisiknya hanya berupa lilitan kawat saja. Induktor jenis ini mempunyai nilai induktansi yang kecil namun banyak dipakai pada aplikasi elektronik dengan frekuensi tinggi. Yang kedua, induktor inti besi. Induktor jenis ini biasanya banyak digunakan pada sebuah transformator yang bekerja pada frekuensi rendah. Untuk bahannya, induktor jenis ini menggunakan besi yang bersifat lunak. Yang ketiga, induktor inti ferit. Induktor jenis ini memiliki efisiensi yang lebih baik dan dapat mengurangi pemborosan listrik. Biasanya, induktor jenis ini sering digunakan pada perangkat elektronik seperti televisi, monitor, dan sejenisnya. Yang keempat, induktor inti tiroid. Pengertian induktor inti tiroid adalah jenis induktor yang terbuat dari bahan inti sejenis ferit namun berbentuk bulat. Pada induktor tiroid memiliki tingkat kebocoran fluks lebih rendah dibandingkan jenis lainnya. Yang kelima, induktor inti film. Biasanya induktor inti film dirancang khusus dengan menggunakan pemprosesan film yang sangat tipis sehingga mempunyai ukuran yang kecil. Induktor jenis ini dapat digunakan pada integrated circuit atau IC yang mempunyai frekuensi tinggi. Selanjutnya, rangkaian pada induktor. Yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri induktor yaitu sebuah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih induktor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Rangkaian seri induktor ini menghasilkan nilai induktansi yang merupakan penjumlahan dari semua induktor yang dirangkai secara seri. Rumusnya yaitu L total sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah titik-titik ditambah Ln. Nah, keterangannya L total sama dengan total nilai induktor. L1 induktor yang ke-1, L2 sama dengan induktor yang kedua, L3 sama dengan induktor yang ketiga, dan Ln sama dengan induktor kesekian. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel induktor yaitu sebuah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih induktor yang dirangkai secara berderet atau berbentuk paralel. Rumus rangkaian paralel induktor yaitu 1 per L total sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 ditambah 1 L3 ditambah 1 per Ln. Keterangannya L total sama dengan total nilai induktor. Keterangannya sama seperti gambar rangkaian seri, hanya saja gambarnya berbeda. Nah, gambarnya seperti ini. Selanjutnya perbedaan arus searah dan arus bolak-balik. Direct current atau yang biasa disingkat dengan DC merupakan tipe arus listrik searah. Yang kedua, alternating current atau yang biasa disingkat AC merupakan tipe arus listrik bolak-balik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Hadi R. Saya akan membawakan materi saya, yaitu bahan penghantar atau konduktor. Pertama-tama ada pengertian dari konduktor itu sendiri, yaitu atau bahan yang mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas atau arus listrik. Jadi dia ini adalah suatu bahan yang bisa atau dapat menghantarkan panas atau arus listrik. Berbeda dengan isolator, dia itu tidak bisa menghantarkan panas atau listrik. Jadi dia ini adalah bahan yang mempunyai atau yang membuat menghantarkan panas atau arus listrik.
Oke, lanjut. Ada syarat-syarat konduktor, yaitu yang pertama memiliki konduktivitas yang baik, kemudian yang kedua kekuatan mekanis yang tinggi, dan yang ketiga koefisien muai yang kecil, keempat daya termoelektrik yang berbeda antar bahan, dan yang kelima modulus elastisitas cukup besar. Jadi itu tadi syarat-syarat konduktor. Kemudian ada karakteristik dari konduktor. Karakteristik dari konduktor ini terbagi atas dua. Yang pertama, karakteristik listrik yang punya peran untuk memperlihatkan kemampuan konduktor saat dialiri arus listrik. Terus yang kedua, karakteristik mekanik yang memperlihatkan kemampuan konduktor pada daya tarik. Kemudian ada contoh dari bahan konduktor, yaitu aluminium. Ini aluminium bisa kita dapati di kabel-kabel jaringan tegangan rendah. Dia ini lebih ringan dari tembaga. Kemudian dari tembaga ada yang, jadi tembaga ini kita juga bisa jumpai di beberapa kabel-kabel seperti kabel instalasi rumah, kabel dan kabel-kabel lainnya. Jadi oke. Baik, sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Arianti. Materi yang akan saya bawakan yaitu pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan elektronika. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi perawatan, tujuan perawatan, jenis-jenis perawatan atau pemeliharaan yang biasa disebut maintenance. Tapi pada poin ini pentingnya di sini kita itu cakupannya tidak kemana-mana. Tapi di sini nanti kita menjelaskan tentang perawatan atau pemeliharaan yang ada pada jurusan Teknik Elektronika Industri. Jadi kita tidak membahas tentang perawatan yang ada di jurusan perangkat lunak. Biasanya mereka itu perawatannya tentang laptop, atau misalkan jurusan lain yang ada di TKR itu biasa perawatannya atau pemeliharaannya itu tentang motor atau tentang mobil. Tapi kita di sini tentang kelistrikan, baik kelistrikannya itu AC yang seperti kalian ketahui, AC itu adalah alternating current, yaitu arus bolak-balik yang tegangannya dari 220 sampai bisa ke 120 kV. Untuk nanti listrik DC yang dari 24 volt DC ke bawah sampai 0 DC itu nanti kita pelajari dengan perawatan. Baik, yang pertama di sini yaitu tentang fungsi perawatan. Apa sih fungsi perawatan atau pemeliharaan? Perawatan secara umum berfungsi untuk memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada, serta mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi. Jadi, perawatan berfungsi untuk mengoptimalkan kondisi mesin. Misalkan salah satu atau contoh mesin yang kita pakai nanti bagian ketika kalian bekerja di bagian elektronik, itu biasanya ada dua. Biasanya di bagian engineering itu ada dua, seperti yang pertama itu bagian elektronika dan listrik. Biasanya ada bagian elektrikal, ada bagian elektronik. Karena di dunia usaha, dunia industri itu kaitannya semua mesin atau semua alat itu pasti penggunaannya menggunakan listrik. Makanya dalam hal ini untuk jurusan Teknik Elektronika Industri sendiri adalah jurusan yang salah satunya banyak dari perusahaan yang mencari lowongan. Karena memang kaitannya semua perusahaan pasti butuh listrik. Seperti kalian ketahui, ketika kalian sudah masuk ke dunia elektro atau teknik elektronika industri, kalian bisa mengembangkan sayap kalian. Kalau misalkan kalian memang punya target setelah lulus ini, kalian mau jadi engineering, kalian sudah punya bayangan bahwa nanti ketika kamu kerja di dunia usaha atau dunia industri itu memang prakteknya itu lebih banyak ketimbang kalian seperti di sekolah, lebih ke teori. Maka dari itu ketika kalian belajar apapun pelajarannya, kalian semangat karena memang prakteknya itu dipakai di dunia usaha atau dunia industri. Karena memang itu pelajaran-pelajaran produktif. Jadi sangat disayangkan ketika nanti kamu masuk ke dalam dunia usaha atau dunia industri, kamu akan menyesal berkata, wah kenapa waktu itu kamu tidak mengikuti pelajaran dari produk kreatif. Ada dua biasanya di dunia industri, ada yang namanya elektronik dan elektrik. Kalau untuk elektrik itu
ada AC atau alternating current. Kenapa dibedakan? Karena biasanya kasus-kasus yang terjadi itu biasanya kalau AC tidak bisa digabung sama DC, karena ketika kerusakannya di AC berarti otomatis mesin-mesin yang menggunakan arus listrik AC. Selanjutnya tujuan perawatan, di mana tujuan perawatan itu adalah merupakan sebuah langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan kesiapan dan meminimalkan biaya peralatan. Adapun jenis-jenis perawatan atau pemeliharaan di dunia usaha dan dunia industri. Yang pertama itu preventive maintenance atau biasa disebut dengan perawatan pencegahan. Dilakukan secara berskala. Satu mesin, misalkan mesin trending atau mesin drawing. Biasanya ada perawatan berskala, harus dilakukan 3 bulan sekali. Misalkan mesin trending dulu atau mesin drawing. Kalau di perusahaan kabel, biasanya mesinnya di off. Kalau misal kekurangan oli atau memang ada verminasi. Verminasi itu adalah pemasangannya tidak kuat atau tidak kencang pemasangannya, maka butuh dikencangkan. Kalau ada verminasi yang kendor dapat membuat percikan api dan bisa membuat mesin rusak. Yang kedua ada schedule maintenance atau biasa disebut dengan perawatan terjadwal. Biasanya kalau schedule maintenance ini di perusahaan itu dibuat oleh supervisor engineering yang bertugas membuat namanya WO. Kemudian yang ketiga ada predictive maintenance atau perawatan prediktif. Untuk perawatan prediktif maintenance ini biasanya dilakukan dalam kondisi yang terlewat. Misalkan kayak ada kalian itu sudah melakukan preventive maintenance secara berskala, tapi tiba-tiba alat ini memang harus dibutuh maintenance, jadi itu namanya predictive maintenance. Baik, sekian dari saya.